Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 210501125. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya di bagian digital, yakni dropship, sepatu, dan jilbab. Nah, salah satu mata kuliah yang mengharuskan saya untuk membuat sebuah bisnis atau usaha, di mana dosen pengampunya ialah Ibu Sumaya SIKOM MIKOM. Baik, apa sih yang melatar belakangi saya pengen gitu untuk membuka usaha ini? Nah, dari penglihatan saya atau dari riset saya melihat bahwa persaingan perdagangan sekarang itu semakin ketat ya. Maka para wirausahawan dituntut untuk menemukan ide dalam mencari lapak usaha yang baru. Nah, salah satunya ialah mencari usaha dari usaha orang lain. Nah, maksud dari kita mencari usaha dari usaha orang lain ini ialah salah satunya menjadi seorang dropship. Tapi yang sekarang kita kenal itu kebanyakan namanya reseller. Tetapi dropship sama reseller ini memiliki makna yang sama, tetapi peran yang berbeda, karena reseller ini biasanya membutuhkan modal awal begitu ya untuk menyetok barang. Akan tetapi kalau kita menjadi seorang dropshipper, kita tidak membutuhkan modal karena proses pengiriman, stok barang itu menjadi urusan dari supplier produk tersebut. Jadi kita tidak memerlukan sama sekali modal, alias 0 rupiah untuk menjadi modal utama kita, karena kita tidak memegang kendali atas produk yang dijual itu. Nah, menjadi seorang dropshipper itu adalah salah satu profesi yang sangat menguntungkan, karena apalagi kita yang sebagai mahasiswa atau masih pelajar, baik itu ibu rumah tangga sekalipun, karena usaha ini sangat-sangat simple gitu ya, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan tenaga yang lebih begitu. Karena dropship ini merupakan kolaborasi, artinya kerjasama antara supplier, pengada barang yang ingin kita jual begitu. Konsep usahanya bagaimana sih? Nah, kebetulan di sini saya menerapkan konsep usaha, yaitu menyediakan jasa bagi para konsumen yang ingin membeli sepatu maupun jilbab begitu. Bagaimana sistem kerjanya? Dengan cara saya akan membuka kloter pemesanan pre-order dalam seminggu itu 1 kali. Dengan sistem saya membuka dari jam 8 pagi hingga pukul 9 malam. Visi dan misi dari usaha yang saya bangun ini yaitu, visi saya sendiri ingin menjadi penyedia jasa atau pelayan jasa yang berkompeten dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terkhususnya di Indonesia, baik pelosok, di kota atau di daerah-daerah, dengan tujuan utama yaitu kepuasan konsumen. Nah, agar visi saya ini tercapai sebagai pelayan jasa yang kompeten, saya memiliki misi untuk memaparkan atau merealisasikan visi saya. Yang pertama, saya ingin penyedia jasa ini memberikan kualitas yang baik, artinya memberikan kualitas produk yang terbaik, dan juga saya akan melayani konsumen dengan sepenuh hati. Nah, pada tahap ini tahap pembahasan di mana ada beberapa poin. Yang pertama, nama usaha. Kebetulan nama usaha yang ingin saya jalankan ini saya berikan dengan Vitrin. Nah, nama ini diambil dari kata Prancis yang artinya memamerkan barang-barang di dalam kaca lemari. Artinya Vitrin merupakan bentuk analogi konsep usaha yang saya inginkan, seperti memamerkan foto produk atau barang yang ingin saya jual dari supplier. Kemudian target pasar. Nah, target pasar di sini adalah membidik sasaran yang ingin disiarkan. Artinya target pasar yang saya inginkan di sini adalah kaum perempuan yang ingin membeli sepatu dan jilbab dari rentan usia remaja hingga dewasa, yang ini melengkapi kebutuhan mereka atau mempercantik diri mereka begitu. Poin ketiga itu ada produksi barang. Nah, di sini saya menegaskan kembali lagi bahwa usaha saya tidak
ada yang namanya produksi barang, karena usaha ini adalah penyedia pelayanan jasa. Artinya usaha ini tidak memproduksi barang karena sudah bekerja sama dengan supplier produk. Produk yang ingin dijual itu dari supplier pengadap produk. Kita sebagai dropshipper tidak perlu adanya stok barang, tidak perlu membuat barang atau produknya. Selanjutnya, barang apa sih yang dijual dalam usaha ini? Nah, kebetulan di sini saya sebagai dropshipper menjual barang yaitu sepatu dan juga jilbab khusus bagi kaum perempuan. Jadi kalau misalkan ada lagi yang bertanya, usaha ini usaha bergerak untuk memproduksi apa gitu. Usaha ini bergerak untuk menjual sepatu dan juga hijab atau jilbab. Bisa dilihat saya sudah menyematkan foto-foto produk yang saya ingin jual begitu. Ada foto sepatu. Nah, di sini tuh saya menyematkan ada 3 foto sepatu. Tidak hanya 3, tetapi banyak barang atau contoh sepatu yang lainnya yang bisa konsumen pilih begitu. Tapi di sini saya menyematkan cuma 3. Selanjutnya ada juga foto produk dari jilbab atau hijab, contohnya gimana. Di sini saya menjual kayak ada yang jilbab bermotif, ada yang jilbab polosan, dan juga jilbab sarung yang seperti saya pakai ini juga ada begitu. Bisa kalian lihat contoh-contoh produknya, foto-fotonya. Tahap selanjutnya adalah analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, dilihat ada peluang yang besar. Yang pertama itu daya beli online itu lebih besar. Kemudian bisa mendapatkan keuntungan 20% begitu. Cara kerjanya tidak ribet, simple. Itu kekuatan terbesar dari usaha ini. Kemudian tidak perlu adanya stok barang atau menyimpan barang atau mengurus pengiriman, itu semuanya dari supplier barang atau produk. Yang kedua itu ada weakness. Nah, weakness ini merupakan kelemahan. Nah, menurut saya kelemahan dari usaha ini karena setiap saat itu harus dipantau ya. Tidak menutup kemungkinan kita tuh juga pasti ada titik tidak memegang handphone atau tidak mengecek begitu. Jadi itu salah satu kelemahannya, karena kalau misalkan ada yang beli kita tidak melayani, otomatis itu menjadi nilai negatif bagi kita, tidak menanggapi konsumen tersebut dengan baik. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Nah, kalau dilihat-lihat usaha dropship ini memiliki peluang yang besar begitu, karena yang pertama banyak sekali yang menawarkan agar menjadi reseller atau dropshippernya, karena banyak toko-toko atau supplier produk yang menawarkan produk mereka agar mau menjadi dropshipper mereka begitu, untuk menjual barang-barang yang sudah mereka hasilkan. Yang kedua itu usaha yang tidak membutuhkan modal dan tempat. Itu peluang sangat besar sih, karena kebanyakan usaha sekarang itu membutuhkan modal yang besar dan juga tempat agar usaha itu berjalan, tetapi usaha dropship ini tidak membutuhkan tempat dan juga stok barang. Yang ketiga itu ada banyaknya produk yang bisa kita jual. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ingin menjadi dropshipper juga, kalian bisa menjual berbagai macam produk, berbagai macam barang ya, tidak hanya kayak menjual sepatu dan jilbab. Tetapi di sini saya memfokuskan untuk menjadi dropshipper sepatu dan juga jilbab untuk kaum wanita gitu. Nah, poin terakhir dari analisis SWOT ini adalah threats atau ancaman. Nah, ancamannya itu ada 2 menurut saya ya. Yang pertama itu banyaknya pesaing yang membanting harga produk. Misalkan kita nih contohnya saya menjual jilbab sarung nih dengan harga kisaran 20.000. Nah, tetapi ada dropshipper yang lain menjual barangnya di bawah harga yang saya pasang gitu. Misalkan dia menjualnya di harga 15.000. Tentu para konsumen pasti akan pindah ke tempat yang lebih murah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas akan tentu berbeda begitu. Yang kedua itu perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi market. Kalau misalkan kita
strategi kita tetap di sini, misalkan menggunakan satu media sosial, tetapi dropshipper yang lain menggunakan banyak media sosial, itu tuh mengancam pasarnya begitu. Kesimpulannya dari keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi tentang proposal bisnis saya, bisnis plan saya begitu kan, kita lihat bahwa dunia fashion sekarang, terlebih ke kaum perempuan, tidak ada habisnya. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan hal tersebut. Terlebih sekarang kemajuan teknologi, perkembangan teknologi sangat cepat, bisa membuat kita mencari lapangan pekerjaan yang mudah begitu ya. Tidak perlu mengeluarkan tenaga, effort yang lebih. Kita bisa memanfaatkan teknologi sekarang seperti media sosial. Karena media sosial juga tempat ladangnya mencari cuan atau pundi-pundi rupiah begitu. Jadi teman-teman yang mau mencari kerja atau penambah penghasilan, apalagi kita sebagai pelajar, mahasiswa, lebih baik ayo sekarang berwirausaha, mulai dari yang kecil dulu, baru di tingkat yang besar begitu. Salah satunya menjadi seorang dropshipper. Mungkin dari usaha orang lain kita juga berusaha, bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi, bisa menjadikan kita seorang wirausaha yang sukses nantinya.